Video ini adalah lanjutan dari yang ini, yang akan menceritakan section 3 dan 4. Jadi mari buka tirainya. Adegan dibuka dengan mereka pergi ke kamar Amakusa. Tapi dia tampak lesu, karena kesehatannya semakin buruk. Dia pernah bertarung habis-habisan melawan gadis yang mirip Jane. Hasilnya dia kalah, dan kehilangan kemampuan tempur. Kalau tahu Caldea akan datang, dia pasti akan menunggu. Gadis itu bukan Jane, lebih seperti pseudo servan dengan wadah Jane. Dia tahu nama aslinya tapi gak mau ungkapin sekarang. Caldea harus menjalankan sebuah misi, terima quest dari penduduk lokal, dan kumpulkan benda tertentu. Setelah itu dia akan ungkap nama gadis itu. Adapun manajer kosan, dia orang yang sulit ditemui. Kalau mengetuk pintu gak berhasil, coba selipin surat di bawah pintu. Mereka pergi ke 101, mengetuk pintu tapi gak ada tanggapan. Jadi mereka menulis surat, kemudian rapat lagi. Raja Asoka adalah musuh atau netral. Semasa hidup dia adalah tiran, tapi akhirnya bertobat dan jadi bijaksana. Seorang penegak dharma yang dijuluki Chakravartin. Ini bukan Florence, Italia, tapi gabungan dari surga, neraka dan api penyucian. Jadi mungkin mereka di bawah tanah. Kalau ingin lepas dari pengasingan, mereka harus meyakinkan hakim. Dan kalau ingin masuk ke ruang sidang, mereka harus melawan Asoka. Irene juga berpotensi menjadi musuh. Kalau ingin ke sidang, mereka butuh pengacara. Dante adalah orang Florence yang diusir karena perselisihan politik. Tapi yang penting, Divine Comedy menceritakan surga, neraka dan penebusan dosa manusia. Karya ini punya 3 part, neraka, api penyucian, dan surga. Tapi sepertinya dia bukan dalang. Kalau ingin tahu nama hakim, mereka harus selesaikan masalah penduduk lokal. Jadi mereka akan buka jasa detektif. Irene bertarung melawan Angel sambil bernyanyi. Dan seperti yang masternya bilang, Caldea naif dan bikin muak. Mereka bicara pada Mori bahwa mereka ingin buat detektif agensi 221B, yang merupakan alamat rumah dan kantor Holmes. Mori mencap masuk sebagai fanatik. Tapi itu ide bagus, karena penduduk lokal punya masalah mereka sendiri. Mereka ingin segera menjalankan misi, jadi Mori dan Dante ikut sebagai pemandu. Mereka akan pergi ke distrik Glutoni, lapisan 6, dan menunggu sebuah bis. Sekarang mereka ada di lapisan ke-7, distrik Las. Setelah dihukum karena nafsu, orang-orang di sini menjalankan pantangan, gak berinteraksi sama sekali, dan hanya berdoa. Mereka naik bis dan lanjut. Adapun di Glutoni, makanan tidak dilarang, tapi jumlah orang yang kelaparan lebih banyak daripada makanannya. Jadi kalau mau menebus dosa, penduduk harus berbagi kepada sesama. Mereka sampai di Glutoni, tapi tempat ini gak ada mewah-mewahnya. Mereka menerima quest untuk berburu 200 kilo daging demonic boar. Mereka mengalahkannya, dan Kadok jadi tukang potongnya. Tapi daging ini gak perlu dimasak. Mereka makan mentah karena rakus. Di sini gak ada bakteri pembusuk, dan makanan gak akan busuk. Mereka menyerahkannya kepada periquest, dan mendapat tetesan Holy Grail. Ini adalah doa yang mengkristal, dan dijadikan barang barter oleh para penduduk. Di Glutoni, sebagian besar quest adalah tentang makanan. Sementara untuk kelas, sebaiknya dihindari, karena yang dikumpulkan adalah tubuh manusia. Tapi kebanyakan sih hanya berdoa, jadi nggak ada quest. Sekarang sudah jam 6, jadi sebaiknya mereka pulang sebelum malaikat datang. Ketika sampai di rumah, mereka menemui Amakusa. Dia bilang kumpulkan 6 lagi. Dia akan berikan hadiah bagus. Kemudian mereka bikin sarapan bersama Irene. Ketika makanan siap, mereka disuruh cuci tangan di kamar mandi, belakang 101. Tapi mereka melihat penampakan. Irene gak percaya kalau ada gadis yang mirip Jana di sini. Mereka pun makan bersama. Irene menggoda masuk dengan menyebut bahwa memberikan daging kepada orang yang menahan rakus akan bikin mereka menderita. Tapi Kadok bilang ketika sudah sampai di tangan klien, itu bukan urusan mereka lagi. Irene mengantar makanan kepada Amakusa.
Dia gak bisa makan banyak, tapi diterima. Sisanya tinggal nyuci piring, bungkus 1 porsi, dan taruh di kulkas. Nanti ada orang yang ngambil. Kalau kulkasnya kosong nanti bakal mati lampu. Mereka menemui Amakusa lagi untuk bimbingan. Mereka bisa summon servant, mengontrak Moriarty, punya tempat tinggal, pengasingan masih lanjut dan dikejar malaikat, mendapat tetesan Holy Grail, menemukan fakta api penyucian. Mereka belum bisa meyakinkan hakim, dan akan kembali ke sidang bersama Moriarty. Amakusa bilang teruskan, karena belum ada pilihan lain. Kalia pergi dan seseorang masuk. Gadis itu bingung kenapa Amakusa masih hidup. Padahal dia gak mau bikin pemakaman, karena itu merepotkan. Amakusa bilang gak perlu. Dia hanya minta gadis itu menggantikannya mengurus orang Kaldea. Gadis itu bilang ngapain? Mereka gak bakal menang. Kalah di segala aspek. Mending dia rebahan daripada bantu mereka. Karena meskipun dia bantu, gak ada efeknya. Karena dia juga gak bisa menang, dan bisa dimatikan kapan saja. Jadi sekarang fokus kumpulkan kekuatan. Kalau mereka mengumpulkan tetesan Holy Grail, dan bikin Holy Grail, maka nama aslinya akan terungkap. Meskipun berarti mereka makin putus asa. Paginya mereka mendapat request. Dan kita sudahi saja sampai sini. Kalau ada yang mau nambahin silahkan ketik di komentar. Kalau mau request lewat Sabaria juga boleh. Dan tolong berikan hype pada video ini jika kalian suka.